Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Alhamdulillah, hari ini saya sudah berkunjung ke tempat salah satu kediaman seorang pelatih muda berbakat asal kota Banjarmasin, Coach Wahyu Ramadan. Oke, Ya, Bang Adam. panggilannya Coach Wahyu. Iya. Mungkin sebelum kita berbincang lebih jauh, bisa diperkenalkan dulu identitas dirinya biar teman-teman yang menonton bisa tahu gitu. Nama Wahyu Ramadan. Status saya ngajar di SMP Negeri 20 Banjarmasin sebagai guru bimbingan konseling. Untuk melatih, saya ada di beberapa sekolah, di beberapa universitas dan beberapa klub. Selama pandemi bagaimana Coach Wahyu, ngelatih masih jalan atau off? Untuk awal-awal pandemis off semuanya hampir berapa bulan ya? tiga bulan apa 4 bulan lupa. Itu off. Untuk sekolah pastinya off juga sampai sekarang. Off total. Udah 1 tahun kayaknya udah off untuk ekskul. Berarti berimbas ke teman-teman pelatih yang melatih ekskul di sekolah ya? Ya, benar. Kalau untuk di tim umum atau klub sendiri, jalan atau off juga seperti di sekolah? Jalan sih tapi nggak terlalu intens. Mungkin ada aja tapi nggak terlalu intens seperti kita di sekolah yang seminggu bisa 3 kali, seminggu bisa 2 kali. Mungkin di klub mungkin seminggu 1 kali karena nggak ada persiapan juga. Nggak ada yang dituju juga. Jadi kebanyakan seminggu 1 kali mungkin, atau pas mau ada pertandingan mungkin. Di klub sendiri itu ada beberapa klub yang Coach Wahyu latih kan ya? Mungkin bisa disebutkan dari mana saja yang dilatih Coach Wahyu sendiri? Untuk di klub di sekolah dulu ya. Di sekolah ya? Biar dari bawah di sekolah itu ada SMP Negeri 9, SMP Negeri 1 Banjarmasin, ada di SMA Negeri 2 Banjarmasin, ada di Universitas Uniska, sama di UIN. Di klub ada IndiHome untuk yang pekerjaan. Nanti klub pekerjaan ada di HBM, di tempat Bos Danu, ada juga di beberapa klub yang nanti kalau ada pertandingan daftar. Ada juga di Barak yang kemarin terakhir, di pertandingan terakhir ada juga di Cayo, tim dari Moratewe. Biasa kalau ada event HBM nggak daftar untuk Cayo atau yang lain lah. Yang penting anak-anak tampil tetap, biar nggak diam di rumah atau nggak ikut kegiatan. Yang penting dia tampil, ada kegiatan positif, tetap mati protokol, biar secara pengalaman dan mental bertambah terus, nggak stuck di situ aja. Di akademi sendiri masih jalan di Di KSOP sama akademi Menara ya? ya, kemarin di akademi KSOP udah nggak lagi. Tahun berapa udah lupa, 1 tahun yang lalu. Sekarang di sekolah futsal Menara, di lapangan futsal Menara Banjarmasin. Berarti banyak sekali nih job ngelatih dari Coach Wahyu. Semoga saya bisa diajak juga sama Coach Wahyu untuk Saya melatih diajak nanti. Bang Adam juga. Semoga bisa diajak jadi asisten juga nggak apa-apa lah. Oke, mungkin sebelum lebih jauh ya, saya awal mengenal Coach Wahyu ini ketika sama-sama ngambil kepelatihan atau coaching klinik dari Sayang Karmadi itu di Binuang. Alhamdulillah, kemarin selain dapat banyak ilmu di sana juga banyak dapat teman baru. Salah satunya dari Coach Wahyu juga. Alhamdulillah, sampai sekarang silaturahminya terjalin dengan Coach Wahyu. Alhamdulillah, orangnya juga baik. Kemarin baru kenal di tempat coaching klinik, pulangnya langsung ditraktir makan nasi goreng. Alhamdulillah, orangnya baik. Itu Pak Iksan Yang belum kenal sama dia lebih jauh bisa di DM IG beliau secepatnya.
Nanti ditaruh di IG-nya. Oke, Coach Wahyu, mungkin teman-teman ada yang belum tahu nih. Coach Wahyu sendiri melatih futsal itu awalnya dan kapannya itu terjadinya itu bagaimana, kisah kejadiannya itu mungkin bisa dikisahkan sama teman-teman. Iya, kalau cerita saya ngelatih itu di tahun 2012 setelah saya nggak aktif lagi main bola. Saya ada keinginan pengen bantu adik saya yang nama Ferry Dermawan, karena dari dulu dia emang udah main bola dari kecil, juga sering ikut saya juga. Nah kebetulan dia masuk di sekolah SMP 9. Nah sebelum masuk SMP 9 saya cerita dulu nih kenapa saya pengen bantu dia. Yang pertama dia di tahun 2012 ada nama dia ikut bola SSB Junior 2000. Dia ada kejuaraan Danon wakilin Kalimantan Selatan di Jakarta kemarin, saya juga nonton. Nah setelah dari situ mereka kan lulus SD nih. Nah bingung kemarin pengen masuk mana, diarahin ke MTS Menorman. Karena kan tuh sekolah dulu tuh semua pemain bola atau itu pengennya masuk sana, karena dulu ada LPI Liga Pelajar Indonesia yang ada nasionalnya tiap tahun. Nah pas sampai di MTS dia nggak masuk, lalu cari solusi sekolah di Mulaman di mana lagi ya, di SMP Negeri 9 Banjarmasin. Nah di SMP Negeri 9 Banjarmasin, lalu dia di semuanya di sana tuh, karena semua yang dari junior itu hampir 70% atau 80% pemainnya di SMP situ semua, di SMP Negeri 9. Jadi saya bantu melatih karena saya lihat ada punya potensi untuk bisa berkembang lebih lagi ya, jadi saya bantu untuk bantu. Dulu pulang ngelatih sih, dampingin anak-anak biar ada yang nuain, biar dia ganti-ganti pemain, ada yang gantiin. Kalau duluan kalau nggak ada ganti bingung nih siapa yang main siapa yang enggak. Itu sih awal-awal dulu. Itu dari 2013 ya? 12 apa 13 lupa. 2012 atau 2013 sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Berarti 9 9 tahun ya? Hampir 9 tahun. Berarti amanahnya sampai sekarang masih dijaga oleh sekolah untuk Coach Wahyu ya? Alhamdulillah. Prestasinya juga alhamdulillah luar biasa yang saya lihat. Itu awalnya di sana itu apakah mendampingi atau melatih itu secara otodidak, melihat di YouTube, melihat teman-teman melatih, atau sudah mengambil kursus kepelatihan atau bagaimana Coach Wahyu? Di zaman itu masih buta dengan futsal, masih belum ngambil kursus. Pastinya secara otodidak. Sama ketika saya di sana nggak berselang kemudian itu saya juga ngelatih di SMP 1 juga, di SMP 6 juga. Kebetulan bantu-bantu di sana. Saya otodidak semuanya itu, cara ngelatih saya berdasar, pasti semua pelatih yang belum ngambil lisensi itu pasti dia ngandalin berdasarkan pengalaman sama video itu pasti udah. Karena kita ngelatih pasti dari itu, nggak mungkin kita dari mana. Tapi dulu saya sempat belajar juga sama beberapa pelatih senior seperti Bang Hafid, Bang Edi, Om Bambang, yang pokoknya senior yang ada di Banjarmasin, Om Anang Ibak. Pokoknya semuanya saya pernah ngobrol lah, pernah belajar sama Om Indra juga. Hampir semua pelatih senior di Banjarmasin lah. Saya pernah ngobrol dan pernah sering belajar. Jadi perbedaannya pasti jauh, pasti sangat jauh perbedaan otodidak sama ngambil lisensi. Itu pasti jauh. Kalau boleh tahu itu dari kan awal ngeliat video YouTube kan ya, yang awal referensi dari YouTube itu sendiri latihan dari siapa atau dari tim mana yang Coach Wahyu sendiri lihat kemarin? Kalau dulu saya sih sebelum tahu futsal saya pasti nonton video sepak bola itu pasti tentang Barcelona atau Guardiola, bagaimana cara dia melatih, bagaimana cara latihan Barcelona. Itu sih yang saya adopsi, yang saya aplikasikan ke anak-anak. Karena kita nggak tahu dulu ini benar apa enggak, ini baik apa enggak, ini bagus apa enggak. Taunya ambil kopi ke anak-anak, kan sebelum ambil lisensi kita awam, jadi nggak tahu apa-apa. Tapi yang kita tahu ini buat baik,
passing buat anak-anak kan pasti baik, passing kontrol itu pasti baik lah. Tapi kita yang secara melatih yang benar dan baik itu yang masih yang sangat jauh dulu itu. Berarti awalnya referensi awal melihat video YouTube itu dari latihannya FC Barcelona ya? Iya, Barcelona sama dulu Bayern Munchen, saya senang juga. Mungkin dari Barcelona sendiri ada tiki taka itu kan bisa Ya, diterapkan juga di futsal ya kan ya? Ya benar. Jadi kemarin itu belum ada mengambil kursus kepelatihan. Dan kursus kepelatihannya sendiri itu di tahun berapa mengambilnya Coach Wahyu? Saya ngambil kursus kepelatihan itu di tahun 2017 di Makassar, itu ngambil level 1 nasional untuk futsal. Untuk fisik kemarin ngambil di tahun 2018 itu di Garut, Jawa Barat. Lalu ngambil 2019 futsal level 1 AFC di Banjarmasin. Itu 3 tahun yang tidak hentinya belajar lah, sama 3 tahun. Walaupun sebelumnya belajar juga, tapi belajarnya kan otodidak, tanya-tanya sama yang senior. Itu sih. Itu perbedaan sendiri sangat terasa ya dari sebelum ibaratnya sebelum mengikuti kepelatihan dan sudah mengikuti kepelatihan itu sangat berbeda ya Coach Wahyu ya? Iya, sangat berbeda dari segi materi. Kalau dulunya kita materi kalau kita bilang tuh gado-gado, campur ini dribbling, dicampur passing, dicampur shooting. Yang penting jadi aja. Iya. Kalau kita udah ngambil kursus kepelatihan kan udah tahu tuh subjeknya apa, lalu coaching poinnya apa, coaching prosesnya apa, coaching metodenya apa. Masalahnya yang paling penting dalam melatih futsal kan coaching prosesnya, coaching metode, dan coaching poinnya juga. Bagaimana cara kita melatih dari awal sampai calling down sampai selesai, dan bagaimana cara kita bikin programnya biar anaknya 1 bulan ada peningkatan. Dulunya kita kan nggak taunya tahu, kasih aja materi yang penting jadi udah, itu aja sih. Itu hasil yang didapat dari kepelatihan ya Coach ya? Iya. Jadi dari yang dibicarakan tadi mungkin sebelum Coach Wahyu mengambil kepelatihan itu mungkin bisa diterapkan juga sama teman-teman yang belum mengambil lisensi kepelatihan, bisa sharing juga sama teman-teman pelatih yang senior, mungkin sama Coach Wahyu juga bisa sharing, dan juga mungkin bisa referensinya di YouTube juga itu tadi. Dan yang belum mengambil mudah-mudahan ada rezekinya juga teman-teman bisa mengambil lisensi kepelatihan biar ilmu yang didapat lebih berguna untuk para pemain ya Coach Wahyu. Iya, jadi ibaratnya itu mereka tumbuh berkembangnya itu dengan tidak asal-asalan ya kan ya. Iya, benar. Cara kontrolnya tidak asal-asalan ya kan, karena sudah mengikuti kepelatihan. Dan mudah-mudahan itu tadi ya referensi juga buat teman-teman, bisa sharing-sharing sama Coach Wahyu juga, sama pelatih-pelatih senior juga, dan mudah-mudahan teman-teman yang belum mengambil pelatihan bisa ada rezekinya bisa mengambil di lain waktu dan kesempatan. Nah, untuk Coach Wahyu sendiri ini kan sebagai guru bimbingan konseling nih. Iya, benar. Guru bimbingan konseling yang saya perhatikan itu sebagai seorang guru yang membina atau mendidik para peserta didiknya yang ada masalah atau bermasalah di sekolah, baik itu bermasalah kedisiplinan atau bermasalah di pelajaran mungkin ya kan ya. Nah, apakah itu bisa berguna atau berpengaruh nih ketika melatih futsal, membina anak-anak atau pemain futsal yang attitude-nya mungkin kurang baik atau kedisiplinannya tidak rajin atau yang sejenisnya, apakah itu sangat bermanfaat atau berkontribusi dari bimbingan konseling ke pelatihan futsal sendiri? Kalau dibilang kontribusi, kalau secara besarnya sih sangat berkontribusi, karena kan di dalam bimbingan konseling itu ada namanya minat, bakat, ada namanya karakter, ada namanya kita bisa mengetahui karakter anak, kita bisa dekat dengan anak secara dia ada masalah urusan keluarga di sekolah ataupun di lingkungan, itu sangat besar lah pengaruhnya. Untuk dari bimbingan konseling kita alihkan ke futsal.
Berarti kontribusinya juga sangat besar ya dari bimbingan konseling ke pelatihan futsal. Nah, untuk apa namanya kriteria yang penilaian Coach Wahyu sendiri nih untuk pemain itu yang seperti apa atau yang bagaimana kalau penilaian dari Coach Wahyu sendiri? Kalau saya pribadi sih secara visi yang pasti, secara fundamental, eh, secara visi dan fundamental, dan secara karakter. Ada tiga sih. Secara basic, misalkan bagaimana passingnya, kontrolnya, dribblingnya, dan sebagainya. Kalau bicara masalah visi, kapan dia passing, kapan dia terlepas, buat apa dia lari, ngapain dia buka ruang, dia harus ada tujuannya, kan visi itu tujuan. Iya. Udah punya planning sebelum dia menerima bola, udah tahu apa yang dilakukan. Nah, untuk karakter, pemain itu punya karakter, punya ciri khas lah. Dia itu di posisi anchor, dia punya ciri khas apa yang dilakukan dia, karakternya. Nggak mungkin dia posisi di anchor atau di server tapi dia penetrasi di bawah terakhir, kan nggak masuk logika juga. Bawah terakhir gagal, harus terbuka berhadapan dengan kiper, kan itu yang maksud dia punya. Dia tahu dia posisinya ini, karakternya dia udah tahu. Itu sih. Dari kriteria tadi, contoh pemain Indonesia yang memang layak dari kriteria Coach Wahyu sendiri itu yang siapa atau yang mana orangnya gitu? Kalau kriteria pemain, saya lebih ke tim sih. Ke tim ya? Ya kalau sekarang ini ke timnas yang zaman Kensuke itu teamworknya bagus, secara attacking, secara defense, enak lah dilihat. Kalau main itu ya saya karena saya senang dengan Barcelona, mungkin saya bagaimana caranya orang nonton itu nggak bosan, bagaimana caranya orang nonton itu nggak pengen pulang. Itu sih, main dengan indah, itu sih. Tapi dengan tujuan juga sih, dengan ada ending cetak gol. Berarti lebih suka ke teamwork atau kerja sama timnas yang sekarang ya? Ya. Yang dulu bagaimana Coach? Oh, yang dulu juga bagus, tapi yang lebih kelihatan sekarang kan saya lagi nonton yang futsal sekarang juga. Jadi saya lebih senang lah lihatnya tim secara teamwork, secara fight-nya juga. Berarti dari Coach Kensoki yang sekarang kan ada perubahan lah. Ada perubahan dari sebelumnya ya kan ya. Ya. Bukan berarti yang sebelumnya tidak bagus ya kan ya. Semuanya satu tujuan untuk Indonesia ya kan Coach Wahyu ya. Nah, ini nih yang sering saya lihat di media sosial juga di Instagram ya. Ada yang bilang kalau attitude lebih penting daripada skill. Nah, di sini mungkin bagaimana nih Coach Wahyu sendiri menanggapinya? Apakah setuju atau ada tanggapan yang lain atau bagaimana? Kalau attitude dan skill, kalau saya disuruh milih keduanya, attitude skill. Tidak bisa dipisahkan. Tidak bisa dipisahkan karena orang punya skill punya attitude bagus. Orang punya attitude bagus harus punya skill. Tapi kalau orang mau kalau emang disuruh milih juga, ya rata-rata orang pasti milih attitude lah. Ya. Kalau memang harus satu milih harus satu, pasti orang rata-rata attitude lah. Karena kan sama halnya tadi minat dan bakat. Kalau dipilih salah satu pasti orang milih minat. Yang penting niat dulu nih minatnya. Ya, niatnya. Kalau bakat ada tapi juga nggak punya niat latihan, ya percuma lah juga. Jadi kalau disuruh milih ya niat, tapi kalau bisa keduanya ya keduanya sih. Punya pemain yang punya skill bagus, attitude bagus, ya luar biasa lah. Berarti saling ketergantungan lah ya kan? Iya, benar. Cuman kalau memang harus dipaksa memilih satu ya memang untuk jangka panjang ya kan sebutannya harus attitude ya, Coach Wahyu ya. Nah, mungkin ini kemarin juga sebelum saya kesini beberapa hari yang lalu saya repost di Instagram kan. Iya. Saya mau podcast atau berbincang-bincang sama Coach Wahyu. Mungkin ada teman-teman pelatih atau para pemain atau netizen yang mau menitip pertanyaan kepada Coach Wahyu, dan ini ada beberapa pertanyaan dari teman-teman pelatih dan semoga jawabannya sesuai dengan teman-teman pelatih dari Coach Wahyu. Mantap. Oke. Saya buka dulu. Terima kasih yang sudah bertanya. Oke.
Yang pertama, kita sebut saja orangnya, Coach Wahyu. sebut. Ini dari Alpi Bedu, Oh, Alpi Bedu. Halo Alpi Bedu. Head Coach SMK Negeri 2 Banjarmasin. Ya. Ini pertanyaannya di sini simple sih. Pilih uang atau prestasi, itu katanya. Prestasi. Alasannya kenapa, Coach Wahyu? Karena kalau kita punya prestasi, uang akan datang. Oh, gitu ya. Ya. Kalau kita punya prestasi, nanti kerjaan akan datang. Kita punya prestasi bagus, nanti klub ada yang naksir, sekolah-sekolah lain ada yang minat. Kalau menurut saya itu sih. Tapi kalau walaupun kita butuh uang juga, tapi kan prestasi juga bisa menghasilkan uang. Tapi mungkin prosesnya, karena kan kita perlu uang juga, proses juga, nggak langsung kita pilih uang, nggak mungkin juga uang datang ke tempat kita, pasti perlu juga prosesnya. Tapi jadi saya milih prestasi. Jadi milih prestasi ya. Cuman tapi sebenarnya kalau uang juga bisa menghasilkan prestasi. Contohnya sepak bola Manchester City, Chelsea. Itu kan yang dari jor-joran uang juga kan ya, menghasilkan prestasi. Itu Iya. bagaimana nih tanggapan dari Coach Wahyu juga? Ini kan kita bicara masalah pembinaan, Iya. bicara masalah klub beli Oh, iya. pemain. Nah, kalau masalah bicara pembinaan, pasti prestasi. Karena kita nggak punya nama, kita butuh belajar, kita butuh pengalaman, kita butuh tempat untuk kita bisa mengaplikasikan. Kita butuh itu biar jadi prestasi. Nanti udah jadi prestasi, nanti uang pasti akan datang. Saya selalu bilang sama anak-anak, prestasi dulu baru uang. Kalau saya bilang sama anak saja prestasi baru uang, masa saya uang dulu baru prestasi? Kan nggak mungkin. Iya, benar. Harus kerja dulu ya kan? Iya. Baru digaji ya. Nah. Masa digaji dulu baru kerja? Iya, betul setuju. Oke. Mungkin itu pertanyaan dari jawaban dari Coach Wahyu. Mudah-mudahan setuju dan puas dengan jawabannya. Kalau belum puas bisa di DM atau temui langsung orangnya. Kami atau datang ke rumah. Iya. Oke, nih pertanyaan kedua nih ya. Ya, dari Coach Muhammad Zen ya. Oh. Kalau nggak salah beliau dari pelatih dari SMK Palangkaraya ya. Ini pertanyaannya sini, bagaimana perjalanan tim SMA Negeri 2 Banjarmasin pada Pokari Sweat 2019 di ajang regional. Regional berarti wilayah Kalimantan kan ya. Nah, mungkin bisa flashback lagi Coach Wahyu. Nah, iya. Yang pertama salam kenal dulu dari saya untuk Pak Jen ya. Iya. Jen dari Palangkaraya. Terima kasih pertanyaannya. Kalau ditanya masalah SMA 2, berarti bicara masalah regional selama di Banjarmasin ya berarti ya? Kalimantan berarti. Perjalanannya ya? Perjalanannya berarti pertandingan apa latihan? Dari latihan ya? Mungkin dari latihan mungkin bisa dispesifikkan lah, biar lebih detail ya. mungkin lebih detail lah. Kalau SMA 2 Banjarmasin perjalanannya bisa sampai prestasi itu bukan dari saya sih sebenarnya. Itu ada dari pelatihnya dulu, teman Adam juga, dari saya biasa panggilnya Pak Iksan atau dia guru semada dulu. Nah, Coach itu Irsan. sih Coach Irsan. Pak Iksan. Nah, itu sih yang dulu awalnya. Kalau saya dulu juga di Semada, tapi saya bantu Iksan sebelumnya. Jadi kalau yang lebih detail selama latihan 2 tahun itu lebih ke Iksan sih. Saya cuma support anak-anak saya SMP ada yang punya bakat, saya arahin ke SMA 2. Lalu timbullah ceritanya dia ada rezeki PNS sama kayak Bang Adam kan. Alhamdulillah kan. Lalu dia di kandangan. Jadi saya melanjutkan ya. Kalau saya melanjutkan, saat itu juga saya dilema juga karena saat itu saya juga ngelatih SMA 8 kan. Sekolah SMA 8, sekolah alumni saya juga. Saya jadi dilema juga antara ini, tapi saya orangnya pengen fokus. Dalam artian pengen fokus, saya karena lihat potensi ini besar, anak-anak ini udah kenal saya bukan cuma yang 1 bulan atau itu, kenalnya udah hampir 6 tahun. Karena di SMP saya udah kenal. Jadi saya ngambil di situ dan saya SMA 8 saya juga tetap, tapi saya sebagai asisten pelatih di SMA 8 karena saya tetap bantu di SMA 8.
Jadi pengalamannya dari segi latihan sebelumnya itu sama Pak Eksan. Kalau saya melanjutkan selama, kalau nggak salah saya itu 4 bulan apa 3 bulan setelah Pak Iksan kasih amanah sama saya lakukan 3 bulan apa 4 bulan sebelum itu. Jadi saya bikin program latihannya seminggu itu 4 kali, udah di dekat hari hanya itu hampir tiap hari latihan. Saya latihan libur seminggu 2 kali, jadi latihannya ada 4 kali tuh, 4 apa 5. Jadi saya bikin programnya latihan uji coba. Kebetulan di saat itu juga saya bantu staff di Prapon Kalsel. Jadi saya ada juga nih bayangan ilmu dari Prapon Kalsel. Jadi ada saya sedikit aplikasikan juga di anak-anak Semada dari segi set piece kick in, corner atau sistem bermain. Itu sih. Berarti untuk latihan lebih detailnya dari Coach Irsan ya. Coach Iksan, Ya. kalau yang bicara dari proses yang 2 tahun atau 2 tahun sebelumnya lah, kalau saya kan cuma 4 bulan melanjutkan apa yang dari Pak Iksan. Nah, dari Coach Irsan. Berarti nanti ditunggu podcastnya sama saya ya, Coach Irsan. Mungkin ada salam buat Coach Irsan sendiri. Salam, semoga di sana masih aktivitas dan masih ngelatih lah, Iya. ngelatih futsal ataupun sepak bola. Yang penting bisa kembangin anak-anak lah di sana. Bagaimana nanti kedepannya dia jadi orang yang berguna lah, Ya. yang jadi hal yang positif. Oke. Berarti itu tadi sudah untuk latihannya. Nah, untuk kompetisinya bagaimana nih yang di regional tadi? Untuk SMA? kompetisi karena pertama itu Pokari apa Hedro? Ini Pokari. Oh, kalau Pokari itu setelah Hedro kalau nggak salah. Jadi setelah Hedro itu anak-anak kebetulan udah juara. Jadi karena targetnya karena itu masa emas juga, karena pengen double winner, jadi setelah itu pun tetap latihan. Jadi prosesnya luar biasa sih, nggak ada yang sulit lah, dalam artian nggak ada sulit karena mereka udah dipersiapkan, udah jauh-jauh hari dia persiapan. Jadi secara tim udah siap, nggak ada yang namanya adu penalti, yang nggak ada namanya kita ketinggalan duluan yang kita hampir kalah, nggak ada, emang udah siap secara latihan sebelumnya. Jadi saya latihan pun nggak ada juga latihan penalti karena kami target nggak ada latihan nggak ada adu penalti dalam pertandingan Pokari dan Hedo karena itu masa emasnya dah. Ya. Masa emas yang dari sebelumnya kan di tahun kemarin juga mereka juara 3 juga, 2 tahun lagi juara 3 dengan pemain yang sama. Jadi kan di kelas 3 itu udah matang. udah Ya. masa emasnya, tinggal dia ngambil aja lagi. Tinggal rezekinya aja lagi, dia mau latihan apa enggak, dia mau bertahan apa enggak lagi, cuma itu sih. Iya. Mungkin bisa diceritakan sedikit di fase grupnya, masih ingatkah lawan-lawannya? Pas grup saya sambil flashback ya, Ya, pertemuan awal itu dengan lupa saya sih. Pokoknya saya ingat itu ketemu di semifinal. Kalau di awal-awal saya lupa apa-apa lawannya. saya Oh, lupa sama lawannya. Berarti lawannya nih. Tolong diingatkan, enggak, lupa apa-apa. Soalnya itu berdekatan Hedro Koko dan Pak itu, jadi agak lupa, tapi kalau partai di semifinal di final tuh pasti ingat. Oh, berarti kalau di grup udah pasti lolos. Jadi dilupakan nih. Enggak lupakan lah. Lupa timnya apa-apa soalnya. Berarti dari semifinal nih. Ya, dari ketemu siapa? semifinal ketemu Banjarbaru kalau di Pokari. Lalu finalnya ketemu SMA 4 Banjarmasin. Oh, di SMA 4 Banjarmasinnya. Lawan yang berat kan menurut Coach Wahyu SMA 4 Banjarmasin? Semua lawan berat sih. Semua lawan berat, SMA 4, SMA 1, SMA apalagi SMA yang di luar-luar juga punya potensi juga. Yang merepotkan untuk Banjarmasin itu berat sih, tinggal ya tadi kesiapan semuanya disiapkan dari sebelum-sebelumnya. Itu yang membuat anak-anak muda dan mereka juga pasti berdoa, lakukan kegiatan keagamaan dia masing-masing secara agamanya masing-masing. Masih ingat nggak berapa skor akhir di final lawan Semarang kemarin berapa? 2-1 apa 2-0 saya lupa. 2 apa 1 saya lupa itu. Berarti memang sedikit final. selisihnya ya. Iya, kalau di yang Pokari.
Nah, itu stop sampai regional. Mudah-mudahan jawabannya Puas. puas ya. Dan sekarang lanjut ke pertanyaan dari orang ketiga. Ini pertanyaannya ada 2, orang ketiga tapi pertanyaannya 2. Oh, Siap ditampungannya? Siap. Pertanyaannya dari Alfiansah, owner dari Belayan FC. Blind FC. Oke. Coach Alpi Coach juga. Alfiansah. Ini pertanyaan yang pertama. Ini berkesinambungan ya dari yang pertanyaan sebelumnya. Oh iya. Apa tips dan trik dalam membangun tim hingga bisa sampai juara nasional? Berarti ini mengarahnya ke SMA Negeri 2 Banjarmasin. Tips dan triks dalam membangun tim hingga bisa sampai juara nasional. Juara nasional. Tipsnya sih ya latihan terus, anak-anak di klub juga disatuin. Secara chemistry mereka sudah punya, secara kolektif tim sudah punya. Yang paling penting jadi bisa juara nasional, mereka punya kemauan dan juga punya tim yang merata secara paketan, secara individual mereka punya tim yang merata dalam artian paket 1, paket 2 hampir merata lah. Itu yang saya katakan sih senjata buat SMA 2 Banjarmasin ketika nasional kemarin. Itu sih senjatanya. Berarti mereka kan sudah nyatu nih di SMA Negeri 2. Berarti kata Coach Wahyu tadi kalau ada pertandingan umum atau ikut tim umum mereka harus disatukan lagi gitu ya? Iya benar. Supaya chemistry-nya dapat. Iya. Nah, terus di nasional seingat Coach Wahyu lawan-lawannya mungkin tipikal gaya bermainnya berbeda sama tim-tim di Banjarmasin ya. Benar. Nah, mungkin bisa di-sharingkan tim-tim nasional tim-tim sekolah nasional itu apa perbedaannya dengan tim-tim kita yang di Banjarmasin? Mungkin dari gaya bermain atau taktiknya apa yang membedakan dengan tim kita di sini? Kalau ada beberapa daerah yang sama juga seperti Banjarmasin, ada beberapa daerah juga yang udah main dengan sistem, udah main dengan set piece. Ada beberapa tim juga pasti kalau bicara masalah beda ya pasti bedanya pengalaman lah. Pengalaman karena di sini mungkin ajang nasionalnya bisa dihitung dengan jari, mungkin di sana lebih banyak lah lagi karena di sana lebih banyak terpantau. Lawan terberat di nasional kemarin siapa kalau menurut Coach Wahyu? Untuk Pokari atau Hedro? Untuk Pokari. Oh, untuk Hedro. Untuk Hedro itu lawan terberat sebenarnya ada di hampir berat sih semuanya sih, soalnya kan itu yang terbaik di daerah masing-masing. Yang terbaik kan. Iya, berat semuanya sih, nggak ada yang menang mudah. Dengan Bandung, dengan juara bertahan SMA Bengkulu, sama di Semarang aja yang menang mudah dengan menang banyak. Lalu satunya lagi dengan Batam, itu semuanya. Tapi di kalau Edo Koko itu mainnya ada 3 kali atau 2 kali itu. Karena kami senjatanya di rotasi. Jadi kami keunggulannya di situ, ada yang pemain yang lain, ada yang kakak muda karena di sekolah lain sama juga cuma 5 pemain, 4 pemain, 6 pemain, nggak ada yang full pemain yang emang 8 pemain yang bagus. Oleh itu sih. Kalau itu kan udah juara kemarin ya, alhamdulillah juara ya. Alhamdulillah. Nah, terus lanjut ke Thailand kemarinnya alhamdulillah ya. Iya, alhamdulillah. Itu pengalaman pertama atau bagaimana Coach Wahyu, bisa di-sharingkan dengan teman-teman? Itu pengalaman yang luar biasa, mungkin jadi sejarah juga buat anak-anak dan juga buat SMA juga dan Banjarmasin juga yang bisa berangkat ke sana lah. Dari segi pengalaman kami datang dengan yang nggak pernah ke negeri orang, kami ke sana dengan target yang luar biasa, dengan semangat yang luar biasa, tapi perbedaan di sana dan di Indonesia sangat jauh dari segi pasti makanan, dari segi bahasa, dari segi permainan juga. Nah, kan ini kan rame nih sharingnya nih kan di Thailand. Membahas masalah makanan tadi ya. Ya. Bagaimana nih makan anak-anaknya makan di sana bagaimana? Apakah cari restoran yang apakah ada khas yang memang Indonesia atau bagaimana di sana? Kalau di sana udah disediain sih, ada makanan Indonesia di hotelnya yang dari panitianya udah nyediain makanan Indonesia atau makanan yang bisa dimakan lah, emang ada. Tapi kalau saya pribadi saya emang nggak bisa makan selain makan di Banjar. Saya bukan di Thailand aja, saya kemarin yang di Solo juga makannya cuma makan mie ayam atau
atau KFC yang saya bisa makan mungkin di Jakarta pun cuma beberapa juga. Mungkin perbedaannya di nasi sih kalau saya pribadi. Kalau anak-anak bisa semua makan. Kalau saya sih di sana makan pop mie, banyak pop mie sih. Kalau di Thailand saya nggak pernah makan nasi. Kalau seingat saya di Thailand saya nggak pernah makan nasi pop mie. Saya bawa dari Indonesia sama mie goreng. Langsung dari Indonesia ya. Iya. Made in Indonesia. Karena saya nggak bisa makan yang aneh-aneh. Terus kemarin sempat dapat ilmu atau coaching klinik juga ya kemarin ya di sana. Iya. Nah mungkin bisa di-sharingkan juga nih sama teman-teman yang belum tahu nih bagaimana. Ya coaching kliniknya itu kalau lihat di YouTube saya juga ada sih, saya coaching klinik bersama Coach Sucin. Itu coach dari Katung Bedit, Liga Pro di sana, sama dia mantan pemain Thailand juga. Sama pemain Thailand juga ada, saya lupa namanya. Saya ada juga coaching klinik pemain Thailand. Kalau dari pelatih Thailand itu coaching kliniknya masalah sama sih, sama seperti kita di sini, masalah kombinasi ketika attacking. Di sana ada 3 kombinasinya. Ada wall pass, ada parallela, ada true pass. Ada 3 kemarin yang finishingnya dikasih. Untuk yang basicnya ya seperti biasa, passing seperti persiapan warming up. Kemarin kalau pengen jelaskan nonton di YouTube sih. Ada. YouTube-nya apa mungkin bisa disebutkan kalian langsung promo. Di YouTube saya itu ada Wahyu Mero Banjarmasin. Iya, itu ada masalah juga share logbook, tentang video logbook. Saya melatih, tapi bukan latihan sih, logbook 3 dimensi. Sama kalau pengen beli taktikal juga sekalian ya kan. Langsung. Papan strategi pusat bisa cek di IG juga di Mero Taktikal Pusat Board. Mero Street Taktikal Pusat Board. Nah, itu banyak. Itu macam-macam. Udah banyak dipakai. Bang Adam juga pakai kan? Mungkin tuh contohnya ya. Ya ini contoh yang misalnya buat ini bukan endorse ya. Ini memang real di rumah. Bukan endorse, emang di rumah. Jadi emang ada taktikal kalau ada taktikal juga. Nah, jadi itulah rame lah sharingnya kan juga dari nasional ya kan sampai ke Thailand sana. Nah untuk itu kemarin coaching klinik itu penerapannya langsung ke anak-anak SMA 2 atau yang lain kemarin? Kemarin khusus SMA 2, khusus SMA 2 Banjarmasin. Pertama itu perjalanan kami itu uang coaching klinik. Pertama itu seingat saya kami pergi nonton latihan timnas Thailand. Itu nonton timnas Thailand latihan. Setelah itu baru coaching klinik. Jadi ada 2 agenda yang berharga di sana. Kita bisa lihat timnas Thailand latihan, sama kita bisa dapat ilmu coaching klinik juga sama pelatih Thailand. Terus saat anak-anak kan menerapkan coaching klinik dari pelatih Thailand kan ya, apakah itu sangat kesulitan atau bagaimana? Kan bahasanya kan beda nih kan, bukan bahasa Indonesia ya kan, otomatis mungkin bagaimana cara mereka mengerti yang disuruh pelatih itu bagaimana caranya? Kemarin ada sih translate dari Indonesia juga yang bawa ke sana, dia yang translate semuanya. Jadi untuk bahasa nggak ada masalah lah. Oh iya. Dia pelatihnya pun juga pakai bahasa Inggris. Bahasanya bahasa Inggris kan ya, bahasa satuannya. Oke, stop pertanyaan yang pertama. Sekarang pertanyaan yang terakhir tetap dari orang yang sama. Ini pertanyaannya, bagaimana membuat sebuah tim agar kuat dan sehat? Agar kuat dan sehat secara finansial. Kalau secara finansial itu sebenarnya klub sih, kalau kita yang berdiri sendiri, bagaimana kita manajemennya sih, bagaimana kita manajemen finansial itu sendiri sih, apakah kas atau bagaimana, itu tergantung pelatih sendiri atau manajemen sendiri pengen menghadapi apa, pengen tujuannya kemana, pengen ikut turnamen apa, pengen apa yang disiapkan. Nah itu tergantung dari pelatih sendiri sih. Cara finansialnya dia yang nggak tahu itu. Iya. Karena kan kalau berdiri sendiri kan otomatis bicara masalah patungan. Iya. Masalah patungan dari anak-anak atau dari sponsor. Nah itu sih kalau bicara masalah finansial. Kalau sekolah mungkin dari kepala sekolah kan yang pengelolaan uangnya ya kan, uang masa pengelolaan. Mungkin nggak perlu juga sih. Iya. Ya kan pasti ada juga anak-anak patungan untuk daftar untuk biaya ini.
nggak semuanya dipenuhi dari pihak sekolah kan. Pihak sekolah ada juga kebutuhan yang lain, bukan cuma futsal, ada juga beberapa ekskul yang lain harus juga dipenuhi. Nah, mungkin sedikit apa namanya Masalah finansial tadi ya. masalah finansial tanggapan dari Coach Wahyu. Karena pelatih cuma melatih ya kan, bukan ngurusi bukan manajemen. Iya, bukan manajemen. Mungkin apa namanya yang mau manajemen sama Coach Wahyu kan, Alfiansa kan dari salah satu owner ya kan ya. Nah, bisa gabung. Bisa gabung dipanggil ya. Bisa dipanggil Coach Wahyu, tapi jangan lupa ya bawa saya nanti ke sana. Oke. Selanjutnya apa lagi? Oke, pertanyaannya cukup sudah Tadi 4. yang finansial sama apa tadi? Finansial tadi satunya kan sudah dari tips dan trik dalam membangun tim hingga bisa sampai juara nasional. Oh, yang tadi sudah. Nah, yang tadi ini yang terakhir tadi kan. Yang terakhir ya tadi bagaimana membuat sebuah tim agar kuat dan sehat secara finansial. Oh, bagaimana tim ya secara sehat dan finansial. Nah, apa namanya sedikit banyaknya sudah dijawab dari Coach Wahyu. Mudah-mudahan teman-teman puas jawabannya. Kalau belum puas bisa di DM IG-nya atau bisa langsung ketemuan orangnya. Kalau bisa ketemuannya malamnya Coach Wahyu ya. Karena kalau bulan puasa tidak bisa makan Coach Wahyu. Jadi malam ketemunya biar bisa ditraktir makan. Iya, traktir sama Bang Adam. Oke, untuk Coach Wahyu nih. Iya. Pesan-pesan untuk para pemain muda nih, apa mungkin pesannya untuk para pemain muda khususnya di Kota Banjarmasin nih? Ya, untuk pemain muda ini saya selalu tekankan kepada semuanya sih. Itu tadi yang pertama tadi, kalian kejar prestasi, jangan kalian kejar uang. Nanti prestasi bagus yang akan datang. Klub ataupun pelatih pasti akan respect sama kalian. Attitude yang bagus, latihan. Paling penting latihan. Kebanyakan anak-anak pengen pertandingan daripada latihan. Padahal yang paling penting itu latihan. Karena latihan bisa buat kalian berkembang, bisa buat kalian menjadi lebih bagus. Yang dari nilai 5 bisa jadi nilai 10. Kalau kalian pengen langsung ikut tanding itu mudah. Kalian punya uang, kalian daftar pertandingan itu mudah. Tapi kalian nggak akan naik berkembang nanti. Kalian dapatnya cuma pengalaman. Nggak dapat kemampuan secara tim sama secara individual. Karena olahraga tim itu olahraga teamwork yang harus sama-sama latihan, nggak bisa sendiri-sendiri. Biar chemistry-nya menyatu. Iya benar, kalau olahraga tim. Kecuali kalian pengen nambah individual, itu bisa latihan privat, latihan sendiri-sendiri, itu latihan individual. Tapi kalau latihan tim kalian sama-sama. Kalau kalian pengen proses sama-sama ya latihan sama-sama. Itu sih. Jadi saya pernah dengar dulu kata-katanya kalau malas itu nggak ada obatnya. Kalau sakit ada obatnya. Ada di apotik, sakit panas, sakit apa. Tapi kalau malas nggak ada obatnya di apotik. Kalau malas itu obatnya kemauan diri kalian sendiri. Nah itu. Kemauan diri sendiri ya kan ya. Iya, kalau pengen maju. Nah tuh dengerin untuk para pemain muda dari Coach Wahyu sendiri nih, coach yang sudah berpengalaman. Enggak juga sih. Jadi oke. Tapi tadi kan membahas masalah latihan nih. Iya. Kalaunya chemistry kan sudah nyatu nih sering latihan. Cuman kadang ada pemain nih yang gini nih. Misalkan si A sama si B. Saya cocoknya sama si B aja kata si A. Nggak bisa main sama yang si C, harus sama yang si B. Nah itu bagaimana cara mengatasinya Coach Wahyu? Kalau saya pernah mengalami itu, saya selalu bikin angket. Yang seperti apa tuh maksudnya angketnya? Angket saya bikin itu dia tulis nama dalam satu kertas, pilih paketan pertama, kedua, ketiga tanpa nama. Oh gitu. Jadi kan semuanya ngumpul, itu jadi satu tuh, yang mana yang banyak kita gabung, kita pilih jadi satu kesatuan tim. Ini. Kalau dari angket datanya ini, tapi kalau dari statistik ada lagi datanya. Kan kita kemarin ikut coaching klinik Bang Sayan, seingat saya Bang Sayan ada bilang pemain ada yang bilang dia pengen main terus, benar. tapi statistiknya dia nggak bagus, secara passing, secara statistiknya dia kurang. Pelatih bisa nunjukkan nih bahwa statistik kalian kurang. Jadi dia ada bukti buat kenapa alasan dia tidak bisa dengan pemain itu atau tidak bisa dengan paketan itu. Kalau saya sih lebih ke situ. Saya angkat dulu, kalau di SMA 2 kemarin saya angkat dulu juga. Karena chemistry itu nggak bisa dipisahkan. Nah itu salah satu tips tuh ya kan dari Coach Wahyu. Nah mungkin teman-teman kadang ada yang mengalami seperti itu, Tip. Apa namanya
dari si A sama si B cocok, si A ke C nggak cocok. Nah, kadang teman-teman pelatih ada tuh yang ngalamin seperti itu. Jadi ini salah satu tip masukan dari Coach Wahyu, semoga bisa diterapkan nantinya kalau ada yang mengalami masalah seperti yang saya sebutkan tadi. Nah, mungkin Coach Wahyu lagi tadi sudah untuk pemain, mungkin pesan-pesan untuk para pelatih muda nih khususnya juga Kota Banjarmasin atau untuk pelatih senior nih, mungkin ada pesan atau kritikkah yang harus membangun dari Coach Wahyu bagi apa? Untuk kritik nggak ada sih. Untuk pesan, semoga Banjarmasin sudah luar biasa, sudah berkembang. Kalimantan Selatan juga sudah ada berkembang. Contohnya sudah ada pemain-pemain yang kita udah ada di Liga Pro. Berarti itu salah satu bentuk pelatih juga support terhadap pemainnya, yang kalau bisa kita ambil bagian pemain kita banyak lagi lebih berada di Liga Pro, kenapa tidak, apalagi bisa di timnas. Nah, jadi pesan saya, buatlah pemain yang biasa menjadi luar biasa, ajakan yang benar, ajakan secara attitude, secara pembelajaran juga yang benar, biar sama-sama. Kita kan udah ada filosofi tuh, sudah ada filosofi dari PSSI. Nah, jadi kita terapkanlah sama-sama, biar jadi di Jakartanya atau di timnasnya sama, semuanya gaya mainnya. Kan filosofi itu setahu saya menyamakan persepsi yang beda-beda, ya. dan secara bahasa, secara permainan kita samakan lah, biar sama, untuk satu untuk Indonesia, dari Benua untuk Indonesia. Nah, Iya. mantap pesan-pesannya. Oke, mungkin sampai di sini bincang-bincang saya dengan Coach Wahyu. Mudah-mudahan di lain kesempatan bisa berkunjung lagi, bisa berbincang-bincang lagi. Mudah-mudahan Coach Wahyu juga panjang umur, Amin semuanya. rezekinya ditambah, Amin ya Allah. dan terus menghasilkan bibit-bibit pemain muda yang berbakat, khususnya juga di futsal pelajar lah Kota Banjarmasin. Mudah-mudahan para pemain Banjarmasin juga bisa ada yang tembus sampai Liga Pro atau nasional, kan? Amin. Nah, sebelum video ini berakhir, jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian semua yang nonton tidak ketinggalan konten-konten saya berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.